Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami peserta Latsar CPNS 2022, Kemdikbudristek bersama PPSDM KEBTKE kelas 1 angkatan 15. Kali ini kami akan menyampaikan mengenai identifikasi figur PNS teladan dan pembelajaran mengenai manajemen dan sumber ASN yang diperoleh. Anggota kelompok kami yaitu Sartono, Hanifah Yuliasari, Helsa Rahmatika, Putri Sukmaderi, dan saya sendiri Rahma Rizky Alfika. Sosok pertama yang kami angkat sebagai teladan yaitu adalah sosok Andi Nurzamzam Arman MCT atau yang lebih akrabnya dikenal sebagai Mbak Zamzam. Teladan terkait dengan manajemen ASN yang bisa kita ambil dari sosok Mbak Zamzam berkaitan dengan 3 poin, yaitu kompetensi, pengembangan karir, dan disiplin dan kode etik. Beliau adalah seseorang yang kompeten di bidangnya, kemudian beliau aktif dalam pengembangan karir baik di institusi maupun di luar institusi, dan beliau merupakan seseorang yang disiplin dan mampu memahami kode etik ASN dalam kehidupan sehari-hari. Teladan yang bisa diambil terkait dengan Semar ASN pada sosok Mbak Zamzam. Mbak Zamzam adalah sosok yang memiliki kecakapan literasi digital yang sangat mumpuni. Beliau mampu menggunakan beberapa aplikasi digital, kemudian beliau juga mampu untuk menggunakan media digital sebagai sarana untuk berbagi kebaikan dan pengetahuan dengan orang banyak. Mbak Zamzam aktif di beberapa media sosial platform seperti Berliterasi, kemudian Cendekiawan Cilik. Selanjutnya Mbak Zamzam juga aktif sebagai narasumber, di mana beliau berkontribusi sebagai narasumber di beberapa webinar yang diadakan di media digital. Kemudian Mbak Zamzam juga mampu menggunakan beberapa aplikasi seperti pembuatan kartun untuk anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, saya Putri Sukmaderi akan memaparkan terkait dengan pembelajaran yang saya dapatkan dari PNS Teladan. Adapun PNS Teladan yang akan saya gambarkan adalah Ibu Dr. Farah Aulia, MPSI Psikolog. Beliau saat ini adalah merupakan Wakil Dekan 1 Fakultas Psikologi dan Kesehatan. Beliau juga merupakan dosen Departemen Psikologi. Adapun pembelajaran yang saya dapatkan dari beliau adalah yang pertama dari manajemen ASN. Beliau dapat menjalankan tugasnya sebagai pemimpin atau sebagai pengelola fakultas dengan tanggung jawab yang tinggi. Beliau selalu memastikan bahwa apa yang dikerjakan itu sudah sesuai dengan apa yang menjadi tupoksinya. Lalu yang kedua, menghargai rekan kerja apapun posisinya secara setara. Lalu yang ketiga, memberikan peluang pengembangan kompetensi kepada rekan kerja baru dengan memberikan kesempatan untuk turun langsung dalam melakukan pengajaran maupun melibatkan dosen-dosen baru ini dalam proyek pembuatan karya tulis. Lalu selanjutnya, beliau juga aktif melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa ASN sudah mengerjakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Beliau juga memberikan penghargaan kepada ASN yang sudah menjalankan tugasnya dan memberikan feedback positif yang membangun. Nah, sehingga pada akhirnya ASN tahu apa yang harus dilakukannya untuk memperbaiki kompetensi guna untuk meningkatkan kinerja. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan dari aspek Smart ASN. Beliau memiliki etika dan etiket dalam berinternet. Jadi beliau selalu meminta izin jika harus melibatkan orang lain dalam suatu grup. Selanjutnya, beliau melakukan pengecekan terkait dengan kebenaran dari informasi yang akan diberikannya kepada rekan-rekan kerjanya. Adapun informasi yang sudah disebarkan juga beliau akan cek kebenarannya sebelum memberikan pengarahan kepada bawahan. Selanjutnya, beliau mampu beradaptasi dengan perkembangan media dan aplikasi digital yang berkembang pada saat ini, sehingga beliau bisa memanfaatkannya sebagai media pembelajaran serta sebagai sumber informasi untuk berbagai sivitas akademika. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Halo, selamat sore teman-teman. Kali ini saya akan menjelaskan atau memaparkan tentang role model ASN bagi karir per PNS-an bagi saya. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang mungkin kurang spesifik ya sebenarnya karena saya bukan tidak menyangkut seorang nama tetapi lebih ke jenis pekerjaannya. Saya share screen sekarang ya. Oke. Nah, di sini saya akan memaparkan tentang bagaimana proses seorang atlet itu bisa sampai diangkat
sampai pada tahap pengangkatan sebagai seorang ASN. Nah, ini awal mulanya dari tahun 2017, yaitu semenjak kepemimpinan Kemenpora Bapak Imam Nahrawi. Dan ini ceritanya, dan ini dimulai semenjak tahun 2017 itu bertepatan dengan tahun diadakannya Olimpiade Rio de Janeiro gitu, karena saat itu Indonesia diwakilkan oleh Liliana Natsir dan Tontowi Ahmad berhasil mendapatkan medali emas di cabang olahraga bulu tangkis. Nah, kemudian kenapa saya memilih atlet sebagai role model bagi saya itu adalah karena mereka memiliki satu bentuk wujud aksi nyata bela negara gitu. Jadi nggak cuma sekedar berbicara, tetapi langsung ke aksinya gitu. Karena ketika mereka melakukan pertandingan atau sedang apa ya kejuaraan apa gitu, mereka pasti selalu mewakilkan nama, bukan mewakili bangsa Indonesia gitu. Nah, kemudian untuk diangkat menjadi seorang ASN, atlet-atlet ini juga memiliki syarat gitu, yaitu ada jalur prestasi dan usia maksimalnya 35 tahun. Nah, prestasi ini kalau setahu saya untuk menjadi anggota ASN itu mereka harus minimal internasional kalau nggak salah. Mereka harus jadi juara di event internasional gitu, paling tidak Southeast ya gitu, SEA Games gitu kan. Terus tetapi yang perlu teman-teman ketahui sebelumnya adalah nggak cuman tidak harus di kementerian segala macam, tetapi sudah banyak instansi-instansi pemerintah yang juga melakukan perekrutan secara independen dengan memilih atlet-atlet yang sedang berkompetisi, misalnya seperti cabang bola voli gitu, banyak sering dilakukan perekrutan oleh Angkatan Darat gitu. Mungkin ini saja penjelasan tentang role model ASN dari saya. Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang salah satu dosen di unit kerja kami, di instansi kami, di Universitas Negeri Padang. Jadi beliau adalah dosen yang memiliki berprestasi. Beliau bernama Junaidi Indrawadi. Beliau ini memiliki kemampuan yang mumpuni di bidangnya, dan beliau ini memiliki kompetensi yang tinggi. Hal ini terbukti dari berbagai artikel yang beliau publish di jurnal, baik di jurnal terakreditasi Sinta maupun jurnal yang terakreditasi Scopus. Beliau ini orang yang sangat loyal dan harmonis tatkala kemudian bertemu ataupun mengajar dengan mahasiswa. Beliau ini juga seorang dosen di PPG. Saya menjadikan beliau sebagai role model karena beliau selain menunjukkan value berakhlak, beliau juga menunjukkan kompetensi dalam berbagai bidang. Nah, salah satunya itu adalah literasi digital. Kemampuan beliau di dalam menggunakan digital, saya akui bahkan saya yang lebih muda dari beliau kalah dari beliau yang sudah berumur atau lebih tua dari saya. Beliau ini saya kagum dengan beliau karena di usia beliau yang sekarang beliau tetap semangat, tetap menunjukkan kontribusi yang tinggi terhadap negara dan juga kepada institusi. Saya kira demikian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Nah, selanjutnya saya Helsa Matika akan menjelaskan tentang role model saya, yaitu Dr. Dwi Hilda Putri SSIM Biomed yang merupakan Kepala Departemen Biologi FMIPA UNP. Berikut profil dari Bu Dr. Dwi Hilda, merupakan lektor S3 Biomedik dan mata kuliah pokoknya yaitu Genetika dan Mikrobiologi.
Nah, ini merupakan publikasi dari Dr. Dwi Hilda, internasional maupun nasional. Nah, berikut beberapa pembelajaran yang dapat saya ambil dari Bu Dr. Dwi Hilda. Sama sikap profesional beliau. Profesional sebagai dosen maupun sebagai pemimpin. Dan integritas. Beliau sebagai pemimpin sangat berintegritas, mematuhi peraturan, tetapi juga menjadi panutan bagi mahasiswa maupun rekan kerjanya. Selanjutnya yaitu kepemimpinan. Beliau sosok pemimpin yang santai, yang bisa membaur ke segala kalangan mahasiswa maupun rekan kerja, berwawasan global. Nah, berwawasan global di sini, beliau terbuka terhadap perubahan yang ada, mampu mengikuti dan mengendalikan perubahan tersebut, dan bisa beradaptasi terhadap perubahan. Selanjutnya, beliau juga bersifat hospitality. Hospitality di sini yaitu baik perlakuan maupun sifatnya. Beliau juga ramah terhadap rekan kerja maupun kepada mahasiswa. Dan networking, beliau merupakan sosok pemimpin yang memiliki banyak jaringan di luar sana, banyak link. Nah, beliau juga memberikan nasihat kepada kami bahwa networking itu sangat perlu untuk kita sebagai dosen. Nah, sekian penyampaian dari kelompok 2. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.